Di hari yang ke-20 Ramadan ini kita menyiapkan menu-menu spesial ya untuk berbuka puasa, untuk lebaran, ada semua di sini. Ya. Ada jupa-jupa, ada spaghetti Thailand, ya. Ada donat genik, ada Bang Hendrik dengan aneka kue lemang, ya. Ada lemang, ada ketupat. Ada apa lagi? Ada menu-menu spesial di sana dan ada aneka menu Timur Tengah, Al Biryani, Kingdom Kapsa, Masya Allah. Silakan kunjungi. Di sana juga menu-menu spesial ya. Ada makanan Malaysia, mie mami, ya, mie mama, ya. Juga ada minuman-minuman segar. Boleh dikunjungi Bapak Ibu ya. Dan untuk Bapak Ibu yang perlu kurma, ya, ada Bang Ishak di sana. Kurma dari Timur Tengah, ada dari Turki, dari Arab Saudi, dari Yaman tentunya. Silakan kunjungi dengan Bang Ishak. Dan juga untuk busana muslim pakaian ya, dengan Bang Dedi. Ada minyak wangi Bang Dedi dan baju baru tentunya ya. Acara ini disponsori oleh Bank Kalbar Syariah, bank punya kita, dan didukung oleh Bank Indonesia dan Jaki Entertainment. Silakan Bapak Ibu dikunjungi ya. Insya Allah hari ini adalah malam Jumat, malam 21 Ramadan. Berkah untuk kita semua dan malam Lailatul Qadar insya Allah. Silakan Bapak Ibu yang berniat itikaf di Masjid Raya Mujahidin, terbuka untuk umum ya. Di Mujahidin disiapkan makan sahurnya nanti. Bagi Bapak Ibu yang mau jadi donatur dapat menghubungi Remaja Mujahidin ya. 10 hari terakhir ini itikaf di Masjid Raya Mujahidin untuk sahur bersama ya. Buka bersama juga di Selasar Masjid Raya Mujahidin. Dan alhamdulillah di 10 hari terakhir ini biasa yang itikaf bisa mencapai ya 1.000 sampai 3.000 jamaah. Nah, Bapak Ibu yang mau berbagi untuk itikaf, program itikaf dapat menghubungi Remaja Mujahidin. Bantuan bisa berupa minuman, makanan, nasi bungkus ya, ataupun takjil untuk berbuka puasa. Silakan menghubungi Remaja Mujahidin atau Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat. Baik Bapak Ibu para pengunjung Bajar Ramadan ya. Alhamdulillah hari ini kita ada pemeriksaan gratis dari Polda Kalbar ya. Bagi Bapak Ibu yang mau cek gula darah ya dan tensi darahnya, di sana di samping Masjid Raya ada pengobatan gratis dengan dokter dan perawat yang cantik-cantik di sana ya, sudah disiapkan oleh pihak Polda Kalbar. Bagi Bapak Ibu yang mungkin mau beli beras murah, langsung di Bajar Ramadan Polda Kalbar yang ada di stand Bajar Ramadan Mujahidin. Bagi Bapak Ibu yang mau menukar uang baru, besok dari Bank Indonesia kembali buka sampai akhir Ramadan ya di halaman parkir Masjid Raya Mujahidin. Bisa menukar uang baru untuk THR ataupun ya uang THR atau uang lebaran untuk anak-anak kita ya, berbagi THR dengan uang baru dari Bank Indonesia. Dan untuk Bapak Ibu kami informasikan yang berbelanja tolong gunakan kris ya untuk pembelian takjil sehingga kita terhindar dari pertama uang palsu, yang jelas terhindar dari uang palsu dan terhindar dari kuman yang ada di uang ya kan. Karena kita menggunakan aplikasi kris. Silakan Bapak Ibu dikunjungi. Ya yang pengunjung mungkin mau informasi promo atau mau hadir di sini nanti dapat hadiah dari Bank Indonesia ya. Silakan saja. Dari Bank Indonesia mungkin ada promo dulu, Bang Fadli sudah datang? Belum? Bang Bagus. Silakan Bapak Ibu dikunjungi Bajar Ramadan Mujahidin. Alhamdulillah di momen hari yang ke-20
Dan malam ini adalah malam 21 Ramadan, merupakan malam Lailatul Qadar. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu ya, yang mau jadi donatur untuk yang beriktikaf di Masjid Raya Mujahidin dapat menghubungi Remaja Mujahidin Kalimantan Barat. Donatur juga di sini juga kami menerima donatur untuk gerobak ya, gerobak sodako, juga menyalurkan untuk berbuka puasa nasi kotak. Bagi Bapak Ibu yang mau jadi donatur juga kami persilakan. Silakan orang Bank Indonesia boleh ke sini dong. Ya, nanti kita giliran dengan orang BPJS, Pak. Iya. Silakan Bang. Informasikan saja hadiah-hadiah menarik tentunya Bapak Ibu ya, para pengunjung Bajar Ramadan dan peserta Bajar. Ada hadiah 6 juta rupiah dari Bank Indonesia untuk 3 pemenang apabila menggunakan kris berbelanja. Boleh 1 rupiah sampai semampunya. Oke, sebelumnya perkenalkan Pak Sulaiman, Pak Leman, nama saya Bagus Rizky dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Priscilla Ompusunggu. Kami dari Bank Indonesia, perwakilan dari Bank Indonesia. Di sini di Pasar Juadah ini ya, Kak Kila, kita ada bangun stand atau booth Bank Indonesia yang dimana kami di sini menyediakan tempat-tempat untuk masyarakat uji experience bagaimana cara penggunaan kris dan juga dengan bagaimana kami mengedukasi masyarakat dengan kuis yang berisikan tentang cinta, bangga, paham rupiah, mengenai bagaimana kita dapat menggunakan rupiah dengan baik dan mengenali ciri dari rupiah itu sendiri, Bang. Oke, dan juga buat seluruh masyarakat yang ada di Kota Pontianak yang mau main-main ke Pasar Juanda, boleh banget nih singgah ke booth kami yang dimana ada booth kris dari Bank Indonesia dan juga ada booth CBP. Nah, banyak sekali hadiah-hadiah menarik yang bisa masyarakat Kalimantan Barat khususnya Pontianak dapatkan. Dan juga di booth Bank Indonesia khususnya yang di booth kris, kami di sini juga ada mengadakan door prize nih Pak Leman. Ya, door prize yang dimana ada jumlah, dia tidak ada jumlah transaksi tetapi kita hitung berapa kali dia belanja gitu Pak. Nah misalnya di sini rulesnya 3 kali belanja nanti bakalan dapat voucher kupon dari Bank Indonesia yang mana hadiahnya bakalan kita undi sebanyak 2 kali gitu ya. Dalam seminggu itu 2 kali kita undi gitu Pak. Oke, untuk hadiahnya dia berbeda-beda Pak setiap harinya gitu, menarik. Dan juga nanti pada akhir sesi dari Ramadan ini kita bakalan ada undi besar-besaran yang dimana hadiahnya kemungkinan besar nanti ada hadiah elektronik atau kebutuhan rumah tangga seperti itu Pak Leman. Dari kakak CBP ada yang disampaikan mengenai rupiah. Oke, kalau dari CBP sendiri Pak, di sini kita menyediakan berbagai gift menarik yang dapat diterima oleh masyarakat dengan cara mengisi kuis yang telah kita sediakan. Nah, kuis itu berisi apa? Nah, kuis itu berisi tentang bagaimana kita mengenali rupiah, ciri-ciri rupiah, bagaimana kita menggunakan rupiah dengan baik. Jadi itu edukasi yang kita berikan pasti akan berguna gitu, Pak. Oke, dan juga dari booth kris sendiri, saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Pasar Juanda, kami di sini ada ngadain lomba nih Pak, atau permainan dari kris sendiri, itu namanya kita cari kris palsu dan asli di Pasar Juanda yang telah kami share atau sebarkan di setiap tenan yang ada di sini, yang dimana ketika peserta telah memenangkannya bakalan dapat hadiah lagi nih dari Bank Indonesia yang berbentuk uang digital seperti itu Pak. Dan juga saya ingin mau reminder lagi nih kepada seluruh tenan yang ada di seluruh Pasar Juanda Mujahidin untuk penutupan lomba dari jumlah transaksi kris terbanyak ini kita tutup pada tanggal 24. Dan tanggal 25-nya kita bakalan mengumumkan siapa yang akan menjadi pemenang dengan jumlah transaksi terbanyak bagi tenan yang ada di Pasar Juanda Mujahidin Bapak. Luar biasa. Silakan ya teman-teman semua para pengunjung ya, gunakan kris tentunya. Akan ada hadiah-hadiah menarik dari Bank Indonesia. Dan kalau nggak salah ada penukaran mulai hari ini ya? Ya, untuk penukaran Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita akan buka lagi di hari Senin ya.
hari Senin sampai Kamis, dan itu kita buka pendaftaran di hari Minggu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau tukar uang, kita daftar dulu, daftar online melalui web Pintar BI. Nah, di situ kita akan Bapak Ibu semuanya akan mendaftar dan memilih nominalnya. Di situ ada juga berapa nominal maksimal dan minimalnya, dan kita membuka juga di bank-bank konvensional. Jadi nggak hanya satu titik aja, Pak. Oke, Ya. silakan ya buruan nih ya, yang mau menukar uang untuk THR baru dari Bank Indonesia disiapkan Pak ya. Iya, dan juga Pak informasi tambahan, itu tuh nggak bisa diwakilin. Jadi sesuai KTP pendaftar yang bisa Sesuai menukarkan. identitas ya, identitas. Iya. Untuk info yang lebih lanjut, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa follow di Instagramnya CBP Rupiah Kalbar. Abang gimana Bang? Ada info lagi Bang yang Ada Pak dari Bank cari-cari Indonesia tadi? yang gimana nanti di setiap hari Jumat, Jumat, Sabtu, Minggu terakhir Ramadan ini kita bakalan ada GPM Pak, Gerakan Pangan Murah dari Bank Indonesia. Oh, Gitu, mantap. Pak. Jadi buat seluruh masyarakat Kalimantan Barat, khususnya yang ada di Pontianak yang dekat dengan Masjid Raya Mujahidin, boleh nanti ramaikan Gerakan Pangan Murah dari Bank Indonesia yang kita mulai biasa dari jam 6 Pak, jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Iya. Produknya apa aja Bang? Produknya ada kayak sayur mayur Pak, sembako, beras, telur, dan segala Jadi boleh ya, macam. Iya, Pak. panitia boleh ikutan ya. Boleh Boleh. untuk semua ya, untuk umum Iya Pak, ya. untuk semuanya, Oke. untuk umum. Silakan Bapak Ibu para pengunjung, ada informasi besok ya. Iya, besok ada gerakan pangan murah. Iya, Gerakan GPM. Pangan Murah dari Bank Indonesia. Dari Bank Indonesia jam 6 pagi sudah mulai ngantri biasanya. Iya Pak, benar sekali. Kalau mau info lebih lanjutnya, Bos, boleh cek di Instagram Bank Indonesia Kalimantan Barat. Silakan. Ada Mbak yang hadiah tadi, boleh kita cari yang berburu apa tadi itu? Berburu kris palsu. Kris palsu, silakan. Yang dimana gunanya di sini untuk ini Pak, kita menyadarkan kepada masyarakat dalam bertransaksi, yang dimana ada 3 hal yang perlu kita ketahui untuk bertransaksi. Salah satu yang telah digalakan oleh Bank Indonesia yaitu PK Pak, peduli, kenali, dan adukan. Ketika masyarakat menemukan nih hal yang aneh dalam bertransaksi, boleh masyarakat adukan ke Bank Indonesia atau ke nomor 311. Iya. Silakan dari CBP. Nah, untuk CBP sendiri, nah kami mengedukasi masyarakat tentang apalagi nih isu-isunya ya. Isu banyak uang palsu beredar, uang mata dari negara lain masih beredar di negara kita gitu kan. Nah, kita harus bisa membedakan nih mana rupiah yang palsu dan yang mana yang asli gitu, Pak. Betul. Jadi inilah untungnya kita menggunakan kris ya. Bisa kita nanti membedakan mana uang asli, mana uang palsunya. Yang nantinya berbelanja itu menggunakan kris itu untuk keamanan juga Bu ya. Silakan Mbak, yang untuk keamanan tadi tuh apa aja di trik-triknya kita apabila kita menggunakan kris itu apa yang kita miliki gitu sebagai tenan gitu kan. Ya untuk kris. Oke, untuk kris sendiri tadi kita harus peduli Pak dalam bertransaksi ini, baik sebagai pedagang, penjual atau juga pembeli gitu. Kita harus peduli dalam bertransaksi dan juga kenali ini kris yang kita gunakan atau dalam pembayaran udah benar atau belum sih gitu. Apakah ini kan pernah ada suatu kasus nih Pak, saya cerita sedikit, yang dimana krisnya diubah menjadi kris pribadi bukan kris tenannya. Dengan adanya itu Bank Indonesia aware nih Pak akan hal tersebut. Jadi buat masyarakat yang merasa tertipu akan hal tersebut, boleh sekali lagi hubungi Bank Indonesia terkhusus yang ada di Kalimantan Barat. Boleh hubungi di Instagram Bank Indonesia Kalimantan Barat atau hubungi ke nomor 311. Iya, Begitu, seperti Pak. itu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu supaya terhindar tadi untuk keamanan. Memang sekarang banyak yang nakal nih. Barcode-nya ditempel barcode Palsu, palsu. barcode pribadinya Pak. Itu dia. Bukan barcode Jadi dari mau penjualnya. hati-hati, ya kan? Nah, seperti itu memang banyak yang mensalahgunakan. Mudah-mudahan dengan adanya Bank Indonesia tampil di Baja Ramadan setiap tahun ya, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul sekali Pak. Ada tambahan-tambahan Mbak, silakan. Oke, sebenarnya tidak hanya kris yang bisa dipalsukan Pak, tapi uang rupiah juga bisa dipalsukan, bukan begitu Kak Kila? Iya, Bang. Boleh disampaikan? Nah, saya akan menginformasikan nih gimana cara kita untuk dapat mengenali uang rupiah
palsu dan asli. Nah, kita kan udah sering tuh Pak dengar quotes kayak dilihat, diraba dan diterawang. Nah, sebenarnya apa sih yang dilihat, apa sih yang diraba, dan apa sih yang diterawang? Uangnya dong ya. Iya, pasti dong. Nah, sebenarnya yang pertama kan kita dilihat, apa sih kita lihat? Nah, kita akan lihat tuh apakah warnanya sesuai enggak sama yang rupiah Pak yang beredar ya. Kan ada tuh yang agak berbeda sedikit, lebih gelap dan lebih terang ya. Nah, itu yang kita lihat. Kemudian apa sih yang kita raba? Kita akan raba di samping uang ada garis-garis itu Pak. Nah, semakin besar uangnya, semakin sedikit juga garisnya. Gitu, itu cara membedakannya. Baru tahu saya. Iya. Ya. Kemudian ada tuh tekstur-tekstur di uang yang sedikit kasar dan sedikit lembut. Nah, itu tuh bisa kita diraba itu untuk mengetahui uang mana yang palsu dan uang mana yang asli. Kemudian diterawang. Sebenarnya apa yang diterawang? Kalau kita terawang, kita akan melihat gambar pahlawan di dalamnya. Nah, itu namanya watermark. Jadi tuh uang asli pasti akan menggunakan atau akan ada gambar pahlawan di situ. Nah, untuk uang keluaran emisi 2022 di uang 50 dan 100 kalau di bagian pojok sebelah kanan ada gambar bulat bunga. Nah, itu tuh akan berubah warna. Jadi itu menandakan bahwa rupiah itu asli. Begitu, Pak. Subhanallah. Silakan Bapak Ibu ya dengan informasi dari Bank Indonesia seperti ini, edukasi untuk kita semua, membuat kita paham ya, sehingga kita dapat mengenali rupiah yang kita punya. Jangan hanya masuk dompet ya, kita tidak paham nih, ya kan? Bahwa mereka itu perlu diraba, ya kan? Dirasa, dicium kalau perlu. Kalau uang bisa dicium. Cinta sekali. Kalau udah bawa uang tuh bikin semangat ya Pak Leman ya. Nah, silakan Bang, tambahan lagi Bang. Oke, jadi di sini tidak hanya kris yang palsu Pak, tapi uang juga bisa palsu. Nah, balik lagi ke PK tadi, peduli, kenali dan adukan. Dengan kita peduli dalam bertransaksi, kita harus kenal dan juga kita apabila terdapat hal-hal yang tidak diinginkan ketika mendapatkan uang palsu atau ketemu kris yang dimana bukan dari penjualnya langsung, boleh kita adukan kepada pihak Bank Indonesia. Sekali lagi untuk pada masyarakat semuanya, jika mengalami hal tersebut boleh langsung diadukan. Mungkin itu saja Pak dari kami. Oke, terima kasih. Tapi ini ada WA nih Bang, dari teman-teman di Bajar Ramadan katanya, Pak, hadiah yang 6 juta itu kapan nih diinformasikannya gitu kan. Lumayan kan untuk THR dan untuk berapa pemenang. Oke, untuk pengumuman dari lomba tenan ini bakalan diinfokan tanggal 24 Pak. Tanggal 24 ini, 24 Maret. Jadi buat seluruh tenan usahakan ditegaskan lagi kepada seluruh pembelinya untuk bisa. Jadi untuk pengumumannya sendiri nanti bakalan diumumkan pada tanggal 24 Maret. Alhamdulillah. Gitu. Sedapnya. Tenda nih ya, dapat THR nanti dari Bank Indonesia sebelum Lebaran. Oke Bapak Ibu para pengunjung Bajar Ramadan, tadi bersama Bank Indonesia, mungkin ada kuis nantinya ya. Ada kuis Pak. Kuisnya jam berapa Bang? Kuis kita bisa mulai dari sekarang sih Dari Pak. Kita sekarang ngumpulin ya. dulu Yang pesertanya. berburu. Jika ramai kita langsung berburu. Silakan Gitu. kalau ada mau jadi peserta yang mau berburu dapat menghubungi kami di sini ya. Ya benar Pak. Untuk 2 orang? Apa? Untuk 3 orang, Untuk 3 3 atau orang. lebih. Oke, 3 atau lebih untuk berburu apa namanya? Kris palsu Pak. Kris palsu ya, yang sudah disimpan di pada UMKM kita ya. Iya, yang ada di Pasar Juanda. Oke, silakan Bapak Ibu para pengunjung mungkin yang mau berburu. Ayo Untuk para dapatkan pengunjung. hadiah. Biasanya ini Pak anak-anak muda nih yang tertarik Muda, gitu kan. ya. Mm-mm. Ya sambil menunggu Bapak Ibu para pengunjung, kami sampaikan bahwa hari ini memasuki malam 21 Ramadan, tidak terasa waktu ya. Dan kami dari Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat dan Bajar Masjid Raya Mujahidin mengucapkan dan menghimbau pada bapak-bapak ibu-ibu yang mau beritikaf dapat menghubungi Remaja Mujahidin, dan yang mau jadi donasi dapat menghubungi Remaja Mujahidin untuk itikaf 10 hari terakhir ini di Masjid Raya Mujahidin. Seperti tahun-tahun kemarin bahwa jumlah yang beritikaf di antara 1.000 sampai 3.000 orang setiap malamnya. Silakan dapat menghubungi Remaja Mujahidin Kalimantan Barat. Jadi Bapak Ibu para pengunjung dan semuanya peserta Bajar juga
yang mau berbagi untuk jadi donatur untuk berbuka puasa dan sahur dapat menghubungi Remaja Mujahidin Kalimantan Barat. Baik, Bapak Ibu juga di sini dari Polda Kalbar ada sodako, gerobak sodako ya bagi Bapak Ibu ya, sebentar lagi mungkin dibagikan. Itu silakan yang mau jadi donatur untuk menjadi gerobak sodako dapat menghubungi kami juga. Kami informasikan bahwa acara kita ini disponsori oleh Bank Kalbar Syariah, bank punya kita, didukung oleh Bank Indonesia dan Jaki Entertainment. Dari BI tambahan lagi dong? Ada satu lagi nih Pak, sepertinya kelupaan ya. Nah, gimana sih sebenarnya cara kita merawat uang nih? Jadi kadang-kadang kita tuh sering hilaf ya, gimana sih cara menjaga rupiah kita tuh dengan benar. Jadi kami dari Bank Indonesia ingin mengedukasi masyarakat tentang bagaimana cara merawat uang rupiah. Jadi itu ada 5T, kalau dulu kita kenal dengan 5J, jangan. Sekarang kita dengan 5T, tidak. Tidak ya. Tidak. Yang pertama itu tidak diremas. Jadi itu kalau kita belanjanya buru-buru nih, nah biasanya kan kita langsung remes-remes aja tuh uang kertasnya. Nah itu tuh nggak boleh, nanti memperpendek usia rupiah kita. Masya gitu. Allah. Nah yang kedua tuh jangan dicoret-coret. Jangan dicoret-coret. Ya jangan coret-coret, jangan digambar-gambar. Entah itu pakai pulpen, pakai spidol, diwarnain, jangan ya. Oke. Nah yang kemudian yang ketiga jangan dibasahi. Nah sering kan kalau kita kehujanan sebagai macamnya tuh basah nih uang ataupun lupa ditaruh di kocek lalu dicuci nih Pak. Nah, sebisa betul. mungkin jangan ya, jadi cari dompet ataupun tempat yang aman untuk menyimpan rupiah. Kemudian jangan di staples. Nah, Staples. kadang-kadang uang kecil tuh Pak, Betul. takut berceceran ya, kita staples aja nih. Nah, itu Jadi sekarang rusak duit itu. iya rusak, jadi itu bolong-bolong. Nah, Iya. itu tuh nggak boleh ya, nanti uangnya rusak. Siap. Oke, ini biasanya dilakukan oleh tenan-tenan nih Pak penjual. Iya. Nih. Udah dapat uang dari pembeli nih, biasanya kan banyak tuh Pak numpuk uang-uang kecil, biasanya di staples gitu, staples 100.000, 200.000 kayak gitu. Sebenarnya hal tersebut tidak dianjurkan ya seluruhnya. Ya, yang terakhir adalah tidak dilipat. Nah, seringkali kita gunain dompet yang kecil tuh biar simpel aja Pak. Nah, Iya. itu tuh sebenarnya nggak dianjurkan Iya. karena dapat merusak uang rupiah sendiri. Jadi dianjurkan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, adik kakak untuk menggunakan dompet yang sekiranya seukuran dengan nilai rupiah kita supaya uang rupiah kita nggak terlipat. Begitu Pak. Oke, terima kasih Mbak Abang gitu ya. Mungkin cukup. Terima kasih kami atas nama Panitia Baja Ramadan Mujahidin mengucapkan terima kasih dari Bank Indonesia telah mengisi waktunya. Dari BPJS sudah siap juga? Oke. Siap. Terima kasih Bapak atas Oke. undangan. Nanti kalau ada buru-buru hadiah bilang lagi. Oke, selanjutnya dari BPJS kami undang berdua. Langsung ya Bang, santai aja gini. Boleh. Kenapa? Baik Bapak Ibu para pengunjung Baja Ramadan, alhamdulillah sore hari ini kita banyak tamu ya, tadi dari Bank Indonesia sudah memperkenalkan produk dan hadiah. Nanti juga dari BPJS ada hadiahnya juga nih mudah-mudahan ya untuk semua para pengunjung. Mobil khusus panitia tentunya ya. Silakan Bapak Ibu dikunjungi Baja Ramadan. Hari ini adalah hari yang ke-20 kita berpuasa dan cuaca alhamdulillah setelah semalaman hujan diguyur sekarang sudah mulai cerah ya. Silakan Bapak Ibu dikunjungi setiap UMKM kita. Di sini ada kurang lebih 150 UMKM yang hadir di tengah-tengah kita ini. Boleh dikunjungi dan dijumpai, disapa ya. Dengan tentunya berbelanja menggunakan kris Bank Kalbar Syariah. Dan acara ini juga didukung oleh Bank Kalbar Syariah, sponsor tunggal ya. Dari Bank Kalbar Syariah, bank punya kita, didukung oleh Bank Indonesia dan Jaki Entertainment. Silakan Bapak Ibu dikunjungi. Setiap UMKM kita ada menjual kue kampung sampai kue kota, yang manis sampai yang masam ada di sini ya. Dan kuliner-kuliner ini luar biasa, yang viral ada donat genik di sana ya, ada nasi biryani dan semuanya ada di Pasar Ramadan Mujahidin. Baik, alhamdulillah kita jumpa di sini bersama Bang Dian ya, sudah datang dari BPJS Provinsi Kota. Oh, ketenaga kerjaan Kota Pontianak. Kota Pontianak hadir di tengah-tengah kita untuk menginformasikan nih kaitannya dengan ketenaga kerjaan. Nah, kita ini yang pekerja-pekerja di lapangan nih rupanya ada asuransinya kan. Nah, salah satunya nanti saya mau ikut nih Pak. Ya, karena anak saya, istri saya pekerja
walaupun di home industry kan, buat di kue di rumah, itu kan tenaga kerja juga kan. Jadi itu bisa. Nah, nanti boleh Bang Dian informasikan ke kita apa-apa aja yang program BPJS Ketenagakerjaan untuk masyarakat Kalimantan Barat. Silakan Bang, kenalkan dulu Bang. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore dan wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Luar biasa nih Pak ya, pengunjung Pasar Ramadan di Mujahidin sudah semakin ramai. Amin, amin, meskipun amin, amin. sudah mendekati Hari Raya Ya, betul. Idul Fitri, tapi tidak menurunkan semangat masyarakat Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak, untuk tetap berburu takjil ya Pak ya, yang ada di pusat Pasar Ramadan yang ada di Masjid Mujahidin gitu Pak. Baik, sebelumnya perkenalkan saya dengan Dian, saya petugas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pontianak ya. Kebetulan memang kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang yang ada di Kalimantan Barat paling dekat dengan ibu kota provinsi Kalimantan Barat atau di Pontianak, ada di Pontianak sendiri Pak. Memang kantor kami tidak di setiap kabupaten kota ada, namun memang di beberapa wilayah kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Barat kita ada kantor cabang perwakilan. Oh gitu, Pak. Bang Dian ya. Jadi mungkin sebagai informasi buat pengunjung-pengunjung di sini bahwa kantor cabang kita di wilayah Kalimantan Barat itu ada tersebar di beberapa daerah. Mungkin salah satunya yang kantor cabang induk kita ada di kantor cabang Pontianak, kemudian ada juga kantor cabang perwakilan di Singkawang, Pak ya. Singkawang Kemudian udah ada, ya. kantor cabang Silakan Bu Eri. Sintang, Masya. ya Ibu. Kantor cabang Sintang, nah, ada juga di sana. Kemudian ada juga kantor cabang Ketapang. Ketapang. Nah, itu Pak, beberapa kantor cabang kita yang tersebar di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Baik, mungkin di sini saya ingin, perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan ingin menyampaikan secara singkat, jelas dan padat bahwa BPJS di Indonesia atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Indonesia itu bukan hanya ada satu Pak, gitu ya. Mungkin yang sering dan familiar dikenal oleh masyarakat itu bahwa BPJS atau Kesehatan, Badan Penyelenggara, ya. betul Pak, ya. Nah Bapak sendiri aja mungkin taunya, saya taunya cuma BPJS Kesehatan gitu. Ya, dengan produk Kartu Indonesia Sehat KIS, Ya, itu yang paling dikenal oleh masyarakat ya Pak ya. Ya. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, jadi BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan itu lahir di undang-undang yang sama tadi Pak. Nah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 melahirkan dua badan hukum publik ya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan maupun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Iya. Baru tahu Bu Eri ya. Gimana Bu Eri? Tanyakan Bu Eri. Ya. Kalau dulu itu kan namanya jam sostek. Betul Nah, Ibu. kalau sekarang ini kan kira-kira sekitar 5 tahunan atau berapa tahunan ke belakang ya, Ya. itu dibuka jadi dua, BPJS Ketenagakerjaan sama BPJS Kesehatan. Betul. Benar ya. Betul. Dan Ibu. sebenarnya kan kita juga agak bingung ya awalnya ya ketika Betul. ada dan ketika dibuka seperti itu. Karena dulu kalau misalkan pakai jam sostek, kita kalau untuk mengklaim mohon maaf ada yang sakit atau kecelakaan itu kan langsung ke jam sostek. Nah, sekarang ini ketika kita misalkan sakit ke kesehatan. Terus kadang ada kasus juga nih Pak ya. Kasusnya adalah ketika memang kita dalam kecelakaan kerja dan dirawat di rumah sakit itu kan jadinya bingungnya ini masuknya ke kesehatan atau ke tenaga kerjaan. Ini penting nih. Nah, Oke, itu dia. betul. Dan dulu itu sempat juga karena saya juga sempat bukan sakit sih, maksudnya ada pernah inilah ya. Kita sempat ngeklaim ke jam sostek dan itu langsung. Tapi kalau ke BPJS Ketenagakerjaan masih bingung juga karena itu dia, karena dipecah gitu ya. Ada satu kesehatan, ada satunya ketenagakerjaan, kayak gitu. Yang dibikin agak-agak Kadang mungkin masyarakat bingung gitu ya, Bu iya, ya, Pak kok ya. ada dua. Jadi ini mau menggunakan apa ini ketika betul. ada ya butuh pelayanan kesehatan di rumah Aha, sakit gitu betul, ya. Ini iya. mau pakai BPJS Kesehatan atau mau pakai BPJS Ketenagakerjaan Iya, gitu ya. padahal Kadang itu yang kan masyarakat karena bingung. mungkin kecelakaan kerja gitu. Tapi kan Ah. ujung-ujungnya masuk rumah sakit. Oke. Nah. Jadi mungkin izin saya Boleh, boleh silakan. menjelaskan Jelaskan, kembali ya Pak ya. Iya.
Jadi ke pengunjung di sini juga perlu mengetahui bahwa tadi BPJS di Indonesia itu bukan hanya ada satu, jadi ada dua ya. Ada BPJS Kesehatan dengan program mereka yaitu Jaminan Kesehatan Nasional, Bu. Ya, Nah, jadi programnya BPJS Kesehatan itu cuma satu. Dia fokus untuk menjamin biaya pengobatan atau pelayanan kesehatan dengan adanya indikasi medis penyakit dari dalam tubuh. Nah, itu dia kata kuncinya. Jadi kalau misalnya ada masyarakat Pontianak atau Kalimantan Barat yang sakit gitu ya, batuk, pilek, demam atau mau melahirkan gitu ya Bu ya. Nah, itu menggunakan kartu Indonesia Sehat KIS BPJS Kesehatan. Baik. Nah, berbeda nanti halnya. Ketika terjadi sesuatu yang sifatnya insiden, apalagi kaitannya dengan pekerjaan gitu ya. Nah, kalau kecelakaan kerja, kebetulan penyelenggara penjaminannya ada di kami. Nah, makanya kami namanya BPJS Ketenagakerjaan. Memang dikhususkan untuk memberikan jaminan sosial khusus tenaga kerja di Indonesia. Yang kerja-kerja ini ya. Yang bekerja yang saja. Bekerja. Nah, yang bekerja pun gini Bu. Pekerja di Indonesia itu kan macam-macam ya. Mungkin bukan di Indonesia saja. Di seluruh dunia, around the world, itu juga pekerja ini bermacam-macam Bu ya. Ada pekerja ditanggung oleh tempat bekerja gitu ya. Kami nyebutnya untuk istilah pekerja ditanggung badan usaha itu pekerja formal. Atau pekerja penerima upah. Dia menerima upah tiap bulan oleh badan usaha. Instansi atau lembaga yang memberikan upah tiap bulan. Nah, itu kita mengategorikan sebagai pekerja penerima upah. Ada segmentasi di kami seperti itu, Bu. Dan itu pada saat era PT Jam Sostek dulunya memang didominasi peserta kita peserta pekerja penerima upah. Karena untuk pekerja pegawai swasta itu dipastikan wajib terdaftar program Jam Sostek pada zaman era PT Jam Sostek. Dan saat ini program Jam Sostek itu tidak berbeda jauh dengan BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan. Jadi dulunya program Jam Sostek itu ada jaminan pemeliharaan kesehatan yang saat ini sudah di merger, bukan di merger sih Bu, sudah kita alihkan ke Jaminan Kesehatan Nasionalnya BPJS Kesehatan. Nah, itu program Jam Sostek untuk yang kesehatan. Namun program lainnya seperti jaminan kecelakaan bekerja, kemudian ada jaminan, mohon maaf nih agak sedikit mengerikan kita bahasnya masalah kematian. Nah, betul itu Bu. Saya mau nyebutnya jaminan kedukaan atau jaminan meninggal dunia, tapi yang namanya jaminan kematian. Mungkin pemerintah punya tujuan tersendiri sih Bu. Kenapa namanya agak serem gitu ya? Supaya masyarakat Indonesia ini aware, gitu ya, aware bahwa yang namanya kedukaan atau meninggal dunia itu hal yang pasti terjadi kepada setiap manusia. Nah, tidak bisa dihindari gitu ya. Kalau bisa dihindari, saya pengen tahu juga pasti resepnya apa gitu. Bisa abadi atau bisa hidup selamanya gitu ya Bu ya. Gitu nah, makanya pemerintah Indonesia membuat sebuah program yang tentunya bertujuan untuk menekan angka kemiskinan ekstrim di Indonesia Bu. Nah, kenapa saya sampaikan seperti ini? Tadi kita ada program yang namanya program jaminan kematian. Ini berupa santunan diberikan ke ahli waris yang ditinggalkan. Nah, dengan harapan santunan meninggal dunia ini bisa membantu ahli waris yang ditinggalkan, khususnya pekerja yang mengalami meninggal dunia. Santunannya ini bisa digunakan oleh ahli waris, misal pekerjanya adalah tulang punggung keluarganya adalah bapaknya, gitu ya. Memiliki istri yang hanya seorang ibu rumah tangga, tidak bekerja gitu Bu ya, mungkin tidak punya kemampuan khusus untuk bekerja atau gimana sehingga hanya sebagai ibu rumah tangga. Kemudian memiliki 2 orang anak masih sekolah. Bayangin, mungkin kelas 1 SD yang pertama, kemudian yang kedua masih TK gitu. Nah, ini kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada tulang punggung keluarga tadi ya Bu ya, bapaknya mengalami risiko, mohon maaf, kedugaan, pastinya akan berdampak ke ahli waris, betul ya Bu ya? Bisa berdampak ke istri maupun anak yang ditinggalkan tadi. Dampaknya bisa macam-macam, bisa dampak secara ekonomi tadi ya, yang tadinya kebutuhan keluarga bisa dipenuhi tiap bulan, dengan adanya musibah tadi, kemungkinan istri dan anak yang masih kecil tadi bisa
terdaftar sebagai masyarakat miskin baru di Indonesia. Baik. Gitu kan Bu ya. Oke. Makanya pemerintah dengan ada jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan, mudah-mudahan santunan ini bisa meringankan dan juga membantu keluarga yang ditinggalkan untuk bisa menggunakan santunannya menyambung kehidupan. Baik. Nah, entah untuk buka usaha baru gitu Bu ya, supaya tidak menambah angka kemiskinan baru di Indonesia. Dan perlu diketahui juga nih Bu, bahwa program kita ada yang namanya beasiswa. Oke, beasiswa ya. Ya, beasiswa. Mungkin masyarakat Indonesia belum banyak yang mengetahui Bu ya. Oke. Tapi kalau di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak, kita sudah sangat sering sekali sinergi dengan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, Iya. sering melakukan simbolis di acara-acara pemerintahan Bu. Bahwa di Kalimantan Barat ini sudah beberapa kasus untuk meninggal dunia, kecelakaan kerja, ahli waris mendapatkan beasiswa pendidikan. Gitu ya. Nah, untuk skema beasiswa pendidikan ini masuk di program kami yang pertama Bu, ya jaminan kecelakaan kerja. Bagaimana untuk proses klaimnya dan ketentuannya seperti apa, gitu ya? Jadi kalau untuk beasiswa ini mungkin sebagai sebagai tambahan informasi aja bahwa beasiswa di peraturan sebelumnya hanya diberikan satu orang anak dengan ketentuan 12 juta sekaligus diberikan ya Bu. Oke. Gitu ya. Ternyata setelah dievaluasi terkadang mungkin karena uangnya diberikan sekaligus yang harusnya untuk biaya pendidikan anak mungkin tidak digunakan sebagaimana mestinya nih Bu ya. Sebenarnya mungkin bukan tidak digunakan sebagaimana Ah. mestinya, tetapi dikarenakan tadi dibilangnya karena kepala keluarganya yang mengalami musibah. Musibah. Iya, mungkin ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi sebenarnya. Bisa jadi seperti itu mungkin Bisa ya Pak jadi ya. seperti itu Bu ya. Iya, Ah, karena gitu. mungkin kita kan tidak tahu ya kasusnya gitu seperti apa. Iya, mungkin Oke. banyak kebutuhan tadi Bu ya. Iya, Nah, benar. jadi setelah dievaluasi tadi, skema Aha. beasiswa pendidikan untuk anak yang ditinggalkan oleh pekerja yang Oke. didaftarkan aktif BPJS Ketenagakerjaan berubah nih Bu. Iya. Ya, yang tadinya satu orang anak hanya sebesar 12 juta sekaligus diberikan, berubah skema beasiswanya menjadi berjenjang. Dan kalau di total lebih dari 12 juta malah Bu. Baik, baik. Totalnya sekitar 174 juta rupiah. 100 selama berapa lama itu? Nah, untuk skema beasiswanya ini diberikan dari jenjang pendidikan TK, kemudian SD, ya. TK dan SD itu diberikan selama 8 tahun. Ya, mungkin TK 2 tahun, 0 kecil, 0 besar. Kemudian SD ada 6 Tahun. tingkatan, ya, 6 tahun dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ya, kemudian dilanjutkan dengan SMP selama 3 tahun Ya. dan juga SMA selama 3 tahun. Ya, Dan juga tentunya ketika anak dari ahli waris tadi yang berhak mendapatkan beasiswa ingin melanjutkan perguruan tinggi, itu dapat beasiswa juga Bu selama kuliah maksimal 5 Ini yang tahun. baru ya? Nah, ini cukup baru gitu ya. Iya. Jadi memang beasiswa ini cukup baru untuk diberikan ke 2 orang anak. Oke. Kalau tadi yang sebelumnya 1 orang anak 12 juta. Jadi dengan skema yang berubah ini diberikan untuk 2 orang anak yang ditinggalkan akibat Baik. kepala keluarganya tadi Aha. peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami risiko meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Baik. Ya. Oke, saya punya pertanyaan nih. Nah, boleh Bu. Boleh ya? Kita mau bertanya nih ya. Ini Ikhwafilah karena ini live juga ya Pak ya. Ini live di radio dan televisi Mujahidin. Oke. Jadi nanti banyak-banyak lihat ke kamera saja. Oke, pertanyaannya nih. Ketika seorang pekerja itu tidak mau untuk ikut ke program BPJS Ketenagakerjaan, apakah itu boleh atau tidak? Oke, nah Nah, ini boleh sebenarnya nggak? kita berbicara dengan regulasi dan peraturan serta sanksi administratif lagi nih Bu. Oke. Ya, jadi memang BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan kita lahir dengan undang-undang yang sama. Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 ya. Yang dimana itu berbunyi di pasal 14 di Undang-Undang Oke. nomor 24 tahun 2011 Oke. bahwa
setiap orang, Mhm. termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan Oke. di Indonesia, Oke. wajib menjadi peserta jaminan sosial, baik jaminan sosial ketenagakerjaan Oke. maupun jaminan sosial kesehatan. Berarti Nah. memang tidak ada kata tidak. Tidak ada Jadi kata harus tidak. tetap wajib lah ya, hukumnya wajib nih Hukumnya untuk bisa wajib, seperti sholat sih Bu. untuk harus dan memang harus mengikuti program di BPJS Ketenagakerjaan. Sebentar, Ahidarson, coba tolong temani saya ke atas panggung. Jadi biar agak seimbang ya. Ini kapalnya, takutnya ke sebelah sini terlalu ini. Ah. Oke, silakan. Ya. Dan ini juga ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini kan kemarin saya habis mengikuti sosialisasi dari BPJS Kesehatan dan banyak juga program yang disampaikan terkait JKN itu. Apakah dari BPJS Ketenagakerjaan juga membuka sosialisasi untuk media dan mungkin teman-teman media, karena kami ini kurang informasi nih dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena dulu banget ya, Mujahidin FM ya, Darson ya, dulu banget kita biasanya ada komunikasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, tapi mungkin karena kebijakan dari dalam yang kami itu jadi nggak bisa untuk mendapatkan informasi secara langsung. Karena kalau radio kan enaknya nih kita panggil, jadi langsung kita talk show seperti itu ya. Ketimbang kita harus membacakan informasi dari media sosial atau dari Instagramnya BPJS Ketenagakerjaan. Karena kita sifatnya adalah ya langsung aja gitu, on air gitu loh. Jadi seperti itu. Kalau dengan BPJS Kesehatan karena kita biasanya diundang untuk media, sosialisasi kita dapat informasinya. Nah ini aja saya kaget nih ketika ada informasi beasiswa. Wah ini kayaknya baru ini ya. Selama ini yang saya tahu dari BPJS Ketenagakerjaan itu adalah JKK betul. Terus ada JHT. Betul. Benar ya. Terus ada yang kena PHK itu apa ya? Nah itu program terbaru kita, JKP, Jaminan Kehilangan Tapi kayaknya udah Pekerjaan. ada dari tahun kemarin ya? Ya betul, ini termasuk tahun program kemarin, paling terbaru kita. Kalau nggak salah dulu tuh 4 kan? Betul, Nah, kalau dulu 4 sih. Dulu 4 tuh, yang saya paling hafal itu adalah ya JKK, sama JHT, sama yang itu tadi tuh. Jaminan kematian. Jaminan kematian. Nah itu, dan sekarang ngedenger ada beasiswa, oh iya. Bagus. Bagus ya untuk yang ahli waris yang memang ditinggalkan gitu ya. Seperti itu mungkin bisa juga merangkul kami-kami untuk teman-teman media juga bisa dilibatkan. Dulu tuh biasa kita ke BPJS Ketenagakerjaan mungkin meliput atau enggak ada sosialisasi gitu ya. Cuma sekarang ya sekarang ini udah enggak pernah, mungkin udah berapa tahunan ya. Boleh sih Mbak. Boleh nanti kayaknya ya. Sebenarnya kalau terkait dengan kami turun ke lapangan, melakukan penyuluhan, edukasi, kemudian sosialisasi, itu bisa terbilang seminggu tuh ada aja Mbak. Gitu. Tim kita. Nah, jadi memang kita seringnya itu melakukan sosialisasi ke pekerja-pekerja informal, gitu ya. Betul. Nah, yang kita sasar pastinya pusat keramaian, gitu ya. Kemarin terakhir kita melakukan sosialisasi di pasar, gitu. Seperti pasar induk di Pontianak, pasar Pelamboyan tuh Bu ya, kita melakukan sosialisasi di sana bahwa pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan nih untuk pekerja mandiri. Nah, tadi saya belum menyinggung sedikit terkait dengan bahwa di BPJS Ketenagakerjaan juga bisa mendaftarkan diri ketika punya pekerjaan atau usaha mandiri. Nah, kalau tadi yang kita bahas erat kaitannya dengan pekerja di badan usaha. Betul. Bekerja menerima upah. Mandiri ya. Kenapa kami hadir di sini? Kami tadi sudah membayangkan sebelumnya dari kantor ya Bu ya, bahwa di sekitar Masjid Mujahidin ini lagi ada bazar pasar Ramadan gitu ya. Yang pastinya dipenuhi pengunjung dan juga pedagang-pedagang UMKM yang ada di sini gitu ya. Betul. Nah, pedagang-pedagang UMKM di kami itu dikategorikan sebagai pekerja mandiri, Bu. Pekerja mandiri atau pekerja bukan penerima upah. Nah, jadi segmentasi di peserta di BPJS Ketenagakerjaan, mungkin di BPJS Kesehatan juga sama sih, Bu ya. Bahwa
segmentasi kita itu di BPJS Ketenagakerjaan ada 4. Ya, yang pertama tadi pekerja penerima upah atau pekerja yang formal, bekerja di suatu badan usaha, instansi dan lembaga. Dan itu biasanya dipastikan aman untuk pekerjaannya Bu ya, ketika badan usahanya patuh mengikuti aturan dan mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan badan usaha beserta pekerjanya. Nah, otomatis pekerjaannya aman itu, karena otomatis dipotong gaji tiap bulan untuk perlindungan mereka selama bekerja, gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang pekerja mandiri? Nah, ini segmentasi peserta kita yang kedua, pekerja mandiri. Ada lagi segmentasi pekerja kita itu ada yang pekerja jasa konstruksi. Nah, kalau jasa konstruksi ini contoh, mungkin ada perbaikan jalan di pinggir jalan, itu ada tukang-tukang yang lagi menggali-gali drainase atau selokan. Nah, itu Bu, biasanya mereka terdaftar di program jasa konstruksi BPJS Ketenagakerjaan karena sifatnya temporary. Dia hanya mengerjakan pekerjaan sementara itu sementara untuk beberapa waktu gitu ya. Misalnya pekerjaannya hanya untuk 1 bulan atau untuk 3 bulan. Nah, itu masuk di program kita jasa konstruksi. Ya. Kemudian ada lagi kita menanggung juga untuk jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja migran Indonesia. Atau biasa kita kenal, mohon maaf, TKI, TKW. Nah, itu juga kita cover, Bu. Untuk jaminan sosial ketenagakerjaan menuju ke tempat negara tujuan selama nanti bertugas sebagai tenaga kerja Indonesia maupun TKW di sana. Nah, pada hari ini kami menyampaikan bahwa pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan ini dikhususkan memang pekerja informal atau pekerja mandiri di Indonesia ini banyak sekali ini Bu ya. Nah, karena mereka ini yang rentan terhadap resiko pada saat usaha sendiri. Gitu. Kayak contoh-contoh pedagang-pedagang yang ada di pasar Ramadan Mujahidin ini Bu ya. Mereka mungkin ada yang punya usaha sendiri, kemudian datang sendiri, buka stand booth sendiri, dari subuh sudah menyiapkan masakannya sendiri dan jualan sendiri nih di sini gitu ya. Tak menutup kemungkinan seperti itu ya Bu ya. Dan ada juga mungkin yang sudah ada timnya juga gitu kan. Dan mereka ini rata-rata masuk kategori perorangan. Nah, kita bayangin mereka ini siapa yang menanggung untuk jaminan kecelakaan kerjanya kalau bukan kesadaran mereka sendiri untuk mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Dan memang saat ini untuk usaha mikro kecil atau pedagang-pedagang ini kami belum ada payung hukum untuk menegaskan ke mereka karena mereka bekerja secara mandiri. Jadi kami sering sekali Bu di lapangan melakukan edukasi, penyuluhan, sosialisasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, melakukan sosialisasi di pasar Pelamboyan Pontianak dengan harapan mereka ini bisa sadar dan aware terhadap perlindungan diri selama berdagang tadi sebagai pedagang. Dan program yang cocok untuk mereka itu apa? Jadi untuk program yang untuk mandiri ini tidak ada bedanya Bu dengan yang di badan usaha, sama aja. JKK tadi, jaminan kecelakaan kerja, itu bisa juga didapatkan dan didaftarkan oleh pekerja mandiri tadi. Bukan hanya pekerja penerima upah di suatu badan usaha. Nah, nanti konsep perlindungannya seperti apa? Jadi kalau untuk yang pekerja perorangan atau yang mandiri ini lebih fleksibel untuk ruang lingkup bisa di cover jaminan kecelakaan kerjanya, Bang. Ya, kalau untuk pekerja di perusahaan kan mungkin terpatok dan terpaku dengan jam kerja. Dari jam 8 sampai dengan jam 5 atau jam 4 biasanya ya. Ketika di luar jam itu kenapa bisa kecelakaan di situ tuh gitu. Jadi pertanyaan gitu ya Bu ya. Nah, tapi kalau untuk pekerja mandiri ini kan kadang jam kerjanya juga fleksibel. Gitu ya. Kayak contoh pedagang-pedagang di sini. Jam kerjanya nggak tentu, bisa dari jam 2 siang sampai jam setengah 7 maghrib setelah buka puasa gitu ya. Tadi kan sangat fleksibel sekali gitu ya. Nah, jadi ruang lingkup pengcoveran kecelakaan kerja untuk pekerja mandiri ini fleksibel. Jadi bukan hanya pada saat mereka berdagang di sini, itu kita cover kalau ada insiden, termasuk mereka dalam perjalanan menuju ke tempat pasar Ramadan. Nah, itu kita cover juga Bu. Ya, kalau misalnya ada yang tinggalnya cukup jauh di Sungai Jawi, kemudian jualannya Bukalapaknya jauh-jauh nih sampai di pasar Ramadan Mujahidin, itu kan cukup jauh perjalanannya ya Bu ya, dari Sungai Jawi menuju ke sini. Nah, dalam perjalanan tadi menuju ke tempat dagang, kalau misalnya terjadi insiden yang gak diminta-minta, itu masuk kita cover untuk jaminan kecelakaan kerja kita. Termasuk juga kalau misalnya dia mau belanja bahan untuk jualan. Nah, contoh jualan kue, pastinya belanja bahan kuenya Bu ya,
di pasar gitu. Terjadi insiden pas mau ke pasar itu masuk juga di cover oleh kita untuk jaminan kecelakaan kerja peserta mandiri atau peserta bukan penerima upah. Iya, berarti sama So aja. fleksibel itu. Berarti sama dengan yang kayak badan usaha gitu Sama, juga Bu. kan. Mau Nggak pergi ada ke bedanya. kantor, balik kantor, terus entah di dalam operasional, jam operasional kerja. Kalau misalkan ada tugas di luar, keluar mengalami kecelakaan, itu juga tetap kan ada covernya gitu. Jadi dari dan untuk para penjual juga di sini mungkin juga diberlakukan hal yang sama. Walaupun memang waktunya bukan 8 jam yang kantor, tapi tetap diberlakukan untuk hal yang sama. Kalau untuk pembayarannya, apakah sama juga dengan badan usaha atau tidak untuk yang temporary? Nah, sebenarnya kanal pembayaran BPJS Ketenagakerjaan itu sudah cukup banyak, Bu ya. Nah, Jadi baik dari untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan atas nama badan usaha maupun yang mandiri, malah sebenarnya gini, Bu. Kalau untuk yang badan usaha itu kadang terbatas ya. untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaannya ya. Tapi ini nanti kita juga akan mengevaluasi supaya kanal pembayaran ini bisa meluas, mempermudah masyarakat untuk bisa mengakses pembayaran. Nah, malah untuk yang peserta mandiri, pekerja bukan penerima upah atau pekerja perorangan ini, yang pembayarannya sudah sangat meluas, bisa di mana aja, Bu. Jadi contoh, misalnya ada loket PPOB, counter, Ya. bisa melawan pembayaran BPJS Kesehatan. Nah, contoh Alfamidi, boleh disebut nggak ini ya? Nggak boleh sih sebenarnya. Nggak boleh ya, nanti kena iya, kena ini ya, apa namanya, biaya iklan mungkin ya, Bu ya. Nah, contohnya itu. Ya. Jadi kayak supermarket yang apa namanya sudah banyak sekali di berada di wilayah Indonesia itu bisa. Minimarket, Yang minimarket ya, yang bisa bayar listrik segala Iya, macam, betul. BPJS Kesehatan itu biasanya bisa juga bayar di situ. Bisa juga, Bahkan kita bisa melakukan pembayaran lewat mobile banking, Shopee Pay, nah bahkan dompet-dompet digital pun bisa. Oke. Dan mungkin ini informasi tambahan buat Aha. semua masyarakat di Pontianak dan sekitar bahwa kita lagi ada promo untuk pendaftaran di bulan Maret sampai dengan akhir Maret ini, gitu ya. Itu kita ada promo diskon 99%. Iuran bulan pertama hanya dibayarkan 1% saja. Ada Oke. diskonnya 99%. Dan ini Nah. disampaikan di tanggal 20 ya. Di tanggal 20 Ya. disampaikan ya, Hidarson ya, ada Ah. info promo. Tinggal Ya, 10 hari gitu. saja ini ya. Nah, Dan jadi bentuk, boleh nanya ya? ya. Dan bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Contoh nih kan kalau misalkan ke Bazar Ramadan Mujahidin Kalimantan Barat ini, selain di panggung ini, apakah turun langsung ke sana atau bagaimana? Turun langsung Oke. ke sana atau sedangkan kan di sana itu wah tengok mungkin sedang ada transaksi antara penjual dengan Iya, pembeli iya, yang luar biasa. Bagaimana cara untuk mensosialisasikannya gimana tuh? Nah, inilah tantangan kami Ya, ya, Bu ya. betul. Tantangan kami dari BPJS Ketenagakerjaan mungkin dengan jumlah SDM yang terbatas ya, tapi kami tetap semaksimal mungkin untuk bisa menggaungkan program pemerintah ini, jaminan sosial ketenagakerjaan, bagaimana supaya masyarakat Indonesia khususnya yang pekerja mandiri itu bisa mengetahui program ini gitu ya. Dan kami memang sudah sering melakukan sosialisasi ke lapangan tadi, kita mengumpulkan komunitas-komunitas, Bu ya. Bahkan kita juga ada perpanjang tanganan. Nah, itu kita ada perpanjangan tanganan resmi dari BPJS Ketenagakerjaan yang biasanya turun-turun ke kerumunan seperti ini, Bu. Agen. Agen, betul. Nah, Oke. kami di BPJS Ketenagakerjaan ada perpanjangan tanganan resmi dari kita. Kita nyebutnya Perisai, Penggerak Jaminan Sosial Indonesia, yang merupakan agen resmi BPJS Ketenagakerjaan yang biasanya turun ke lapangan. Oh, berarti Ah. cara untuk apa ya? Maksudnya solusi untuk ke yang ramai-ramai kayak gini tuh ada agennya sendiri ya dari Betul, BPJS. Dan Ahi, ini ada pertanyaan nggak Ahi? Ya. Karena ini Eh. kita nih kan sampai jam 5 kurang doang nih ya. Jadi nanti closing statement juga nanti minta disampaikan ya Pak ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan dulu. Gini, terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan kan Agak dekat mic-nya Ahi. kalau untuk mengklaim kecelakaan kan itu bisa terjadi ya jika terjadinya kecelakaan. Oke, kecelakaan Oke. kerja ya, Bang ya? Iya, kerja ya.
Nah, ketika di urusan di perusahaan kan itu jika karyawannya kecelakaan tahu nih perusahaan yang melaporkan. Tapi kalau mandiri itu bagaimana tuh Bang? Ketika terjadi kecelakaan dia mandiri dan penanggung jawab diri sendiri gitu kan? Gimana mengetahui dari tenaga kerjaannya? Oke. Bagus sih Bang pertanyaannya. Tadi saya belum sempat menjelaskan secara detail untuk yang peserta mandiri ya. Iya. Pasti juga masyarakat di sini bingung nih. Ini gimana ya coba mengatakan ini kecelakaan kerja atau bukan gitu kan Iya. untuk pekerja Iya, mandiri betul. saking Iya. fleksibel Iya. mereka ini bekerja gitu ya. Nggak mengenal waktu, nggak mengenal tempat gitu ya. Betul. Nah, contoh aja mungkin saya kasih contoh pekerja mandiri lainnya supaya masyarakat juga tahu enak memahaminya gitu mungkin Bang ya. Contoh pekerja mandiri lainnya mungkin seperti transportasi online. Siap. Mungkin ojek online Iya. atau tukang ojek Iya. itu kan pekerja mandiri yang mereka bekerja secara mandiri untuk mencari penghasilan sendiri gitu Iya, ya, betul. mengantar penumpang. Tidak ada yang memberi upah kalau tidak mereka menarik pesanan, tidak mengantar penumpang nggak dapat penghasilan gitu ya. Itu makanya dikategorikan sebagai pekerja mandiri. Iya. Dah, untuk tukang ojek atau ojek online sendiri itu mengcovernya seperti apa? Nah, Iya. karena mereka lebih riskan mobilitas di jalan, jadi sudah bisa dipastikan kebanyakan insidennya pada saat ngantar penumpang Bang. Nah, atau mungkin ada yang pesan, ini boleh lagi nggak ya disebut ya di sini? Saya lebih familiar dengan GoFood. Nah, itu boleh ya Bu ya? Nah, jadi kayak GoFood gitu ya. Dia lagi dapat pesanan GoFood, kemudian ngantar ke tujuan. Nah, gitu. Soalnya kita sering sekali mengedukasi juga kepada pelaku-pelaku atau driver-driver ojol Bang, gitu ya. Di Pontianak sendiri kita juga sudah sering sinergi berkolaborasi dengan beberapa penyelenggara driver online, Bu ya. Ada yang hijau, kemudian ada yang kuning gitu ya. Ada yang oranye juga gitu kan Bu ya. Nah, itu sudah kita juga sinergikan ke penyelenggara program transportasi online itu bahwa kami mohon untuk bisa menghimbau semua mitra terdaftar BPJS Ketenagakerjaan gitu ya. Nah, memang dari segi aturan kami tidak bisa menekan mereka karena mereka bekerja secara mandiri gitu ya. Kami belum ada payung hukum yang bisa mewajibkan mereka Bang. Tapi kami dari BPJS Ketenagakerjaan karena diamanatkan oleh pemerintah untuk bisa menyampaikan program ini menyeluruh ke masyarakat pekerja di Indonesia, maka kami sering menggaungkan itu, gitu ya. Jadi untuk ruang lingkup pengcoverannya adalah tadi, kalau misalnya driver online-nya ini atau tukang ojeknya ini lagi ngantar pesanan atau lagi ngantar penumpang, terjadi insiden yang tidak diinginkan. Iya, betul. Ya, contoh kemarin kami dapat laporan bahwa ada yang mengalami insiden di dekat Hotel Garuda di persimpangan yang menuju tol penyeberangan. Nah, itu sampai menyebabkan meninggal dunia. Nah, jadi yang seperti itu, Bu. Jadi kalau terjadi insiden sampai menyebabkan meninggal dunia, nah mereka ini masuk kategori kecelakaan bekerja dan sampai mengakibatkan meninggal dunia. Kita kembali ke tadi yang beasiswa. Beasiswa tadi diberikan ke dua orang anak ketika si peserta BPJS Ketenagakerjaan atau bapaknya tadi yang bekerja didaftarkan aktif BPJS Ketenagakerjaan dan mengalami insiden meninggal dunia akibat kecelakaan kerja meskipun baru ikut sebulan, dipastikan anak usia sekolah dua orang anak mendapatkan beasiswa. Jadi kalau tadi tukang ojek yang kita nggak sangka-sangka kok anaknya bisa dapat beasiswa Bang gitu ya. Nah, jadi memang program pemerintah ini memang cukup strategis dan mudah-mudahan masyarakat di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat dan Pontianak bisa mendukung program pemerintah itu. Cara mendukungnya seperti apa? Mendaftarkan diri. Ya, khususnya yang punya usaha mandiri, bekerja secara mandiri itu mendaftarkan diri ke program BPJS Ketenagakerjaan. Ada batasan beasiswa untuk anak yang ditinggalkan oleh ayahnya, mungkin batasan beasiswanya? Usianya. Batasan usianya. Ya, jadi kalau untuk beasiswa ini tadi yang pertama
usia sekolah dari TK, SD sampai kuliah. Kemudian batasan usianya itu akan berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 tahun. Nah, itu atau itu sebenarnya yang pengen tahu kan, karena bukan apa. Nanti kalau misalkan ada dari apa ya, istilahnya orang yang memang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan dan menghadapi kejadian tadi ya, meninggal dunia. Dan ada anaknya yang usianya mungkin 22 atau di atas 23. Kan itu harus diedukasi juga. Takutnya nanti malah dibilang kita ada beasiswa gitu. Berarti kan harus jelas. Jadi dari BPJS ada ketentuan usianya. Berarti usianya hanya sampai 23. Mencapai usia 23 tahun. Ada tambahan saja. lagi nih ketentuannya ya. Atau Sudah menikah. Atau sudah menikah walaupun Atau- usianya di bawah 23 tahun. Betul. Sudah menikah Baik. meskipun di bawah usia 23 tahun atau Ya. sudah bekerja. Atau sudah bekerja. Kami Oke. biasanya memverifikasi sudah bekerja ini adalah biasanya tempat bekerjanya mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan di atas nama yang bersangkutan. Oke. Maka disitulah gugur beasiswanya sudah. Karena sudah Baik. dianggap dewasa dan bisa mencari penghasilan sendiri. Bisa menghidupi dirinya. Menghidupi dirinya sendiri, betul. Baik. Tadi saya belum menyampaikan beasiswanya Aha. berapa tiap tahunnya, belum ya? Udah. Perlu saya Tadi yang sampai berapa ratus juta itu? Oh ya itu totalnya. Cuma total. untuk per tahunnya Oh, mungkin itu berapa, tambahan berapa? aja Oke, buat boleh. masyarakat di sini supaya tahu. Aha. Jadi untuk tingkat TK dan SD sederajat itu per anak per tahunnya dapat Rp1.500.000 Per tahun. per anak per tahunnya, Per maksimal anak 2 per anak. tahun, Jadi oke. kalau misalnya ditinggalkan tadi ada 2 orang anak, maka nanti dapat beasiswanya totalnya 3 juta Per tahun. per tahun. Oke. Nah, jadi kan selama 8 tahun kalikan saja. 8 kali 3 juta, 24 juta tuh untuk Oke. selama tingkat level TK dan juga SD. Ya. Oke. Kemudian Kalau lanjut SMP? SMP itu 2 juta per anak per tahunnya. Oke, Jadi kalau per 2 orang tahun, Per tahun ya. ya. Mhm. per anak per tahunnya 2 juta Karena untuk ini untuk biaya tingkat sekolah. biaya sekolah, Bu. Iya, Yang saya betul. sampaikan tadi kenapa dibuat skema seperti ini. Jadi Iya. supaya terkontrol untuk biaya pendidikannya ini bisa Dan- digunakan sebagaimana Dan mestinya. pas banget ke ininya ya. Ah, Memang harus ke gitu. sekolahnya. Oke. Betul. Lanjut SMA 3 juta per anak per 3 tahunnya. juta per Jadi kalau 2 orang anak 6 juta per anak per tahunnya. Nah, Mhm. ini yang paling besar beasiswa kita adalah ketika mau melanjut ke perguruan tinggi Perkuliahan, atau perkuliahan. Iya. Itu 12 juta per anak per tahunnya, Per maksimal tahun. usia 23 tahun atau sudah menikah dan sudah bekerja. Tapi dengan syarat Syarat ayahnya yang udah nggak ada jadinya ya. Betul, Bu ya. Nggak minta-minta lah, jangan sampai Iya. program ini di mindset masyarakat mengatakan bahwa kita ikut program BPJS Ketenagakerjaan mendoakan diri sendiri supaya Meninggal. cepat meninggal. Nah, jangan seperti itu ya, Oke, Bapak oke. Ibu ya, karena Baik, memang program baik. ini disiapkan oleh pemerintah tujuannya baik sekali, Betul. mengantisipasi kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Baik. oleh orang tua kita yang Iya, sebagai betul. tulang punggung keluarga tadi. Oke. Tadi mau nanya ya. Iya. Boleh Bang. Per tahunnya itu terhitung dari mulai terjadi kecelakaan hingga tahun depan hari itu gitu kah? Atau Iya. gitu. Tiap tahun Bang, Setiap tahun seperti itu ya? selama level pendidikan yang saya Oke. sampaikan tadi ya. Oke. Selanjutnya ketika suatu perusahaan yang tidak mendaftarkan diri sebagai perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan ya, apakah mendapatkan sanksi atau bagaimana? Udah ditanya belum? Gitu. Ah. Sebenarnya gini Bang, tadi sudah saya sampaikan di awal, memang payung hukum kita itu untuk badan usaha adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ya. Jadi setiap badan usaha wajib mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Nah, mungkin sebagai gambaran juga bahwa kalau di BPJS Kesehatan sekarang sanksinya lumayan ketat ya Bang ya. Kayak Iya. yang peserta mandiri BPJS Kesehatan ada sanksi nggak bisa ngurus SIM ya kalau nggak salah, SIM, Oh iya, KTP pakai dan SIM, segala betul, macam betul. gitu ya. Nah kalau kami untuk peserta mandiri memang belum sampai ke sana sanksinya, tapi kalau untuk badan usaha memang kita tegaskan sesuai dengan aturan. Ketika badan usaha tersebut tidak patuh secara regulasi dan ketentuan yang berlaku, maka nanti sanksi administrasinya bisa sampai pencabutan izin usaha. Oke. Itu bisa sampai di sana, tapi nggak Di jangan sana sampai ya. terjadilah gitu ya. Biasanya kita prosedurnya itu adalah menyurati dulu badan usaha yang memang belum patuh secara
mendaftarkan kepesertaan BPJS Tenagakerjaannya. Kita surati beberapa kali, Oke. biasanya 2 kali surat. Kemudian setelah itu kita lakukan kunjungan dan masih juga tidak patuh, maka kita di BPJS Tenagakerjaan ada yang namanya petugas pengawas dan pemeriksa BPJS Tenagakerjaan yang akan turun langsung untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan penegakan kepatuhan. Nah Wow. inilah, nanti beliau-beliau inilah yang akan mengkorelasikan sampai dengan tadi sanksi terburuknya adalah pencabutan izin usaha. Jangan sampai terjadi lah, mungkin di Kalimantan Barat ini kayaknya saya belum pernah dengar Nggak ada sampai ya. ada pencabutan Karena izin kita usaha. patuh semuanya ya. Luar Kalau itu biasa. termasuk usaha buat kue pun kena gitu ya. Kalau Ya? ada anak buahnya gitu. Harusnya kena bang, Kena karena kan ya? pasti ada badan usahanya gitu ya, wajib Iya, karena iya. mempekerjakan orang gitu. Baik, kita udah kena notis ya dari panggung dari studio karena sudah pukul Iya ya. 16.58. Iya. Karena di pukul 17 itu kita punya program juga nih Pak. Mohon maaf nanti mungkin kita bisa lebih intens lagi ya Pak ya betul. di studio boleh ataupun nanti di next event kita bisa mungkin kerjasama atau seperti apa boleh. nanti bisa dengan Ahi Darson. Siap. Closing statement dari BPJS mungkin arahan ajakan ini percaya nggak percaya karena memang yang mendengar kita lewat radio ada, Oke. yang menonton kita lewat TV juga ada. Oke. Kalau di sini mungkin terkesannya pada cuek karena belanja gitu ya. Tetapi kita masih punya pendengar yang setia mendengarkan Mujahidin FM dan menonton televisi Mujahidin. Silakan mungkin Oke. ada closing statement untuk Mungkin sedikit pendengar. aja nih Bu, Boleh, Bang ya, silakan. untuk closing statement dari kami BPJS Tenagakerjaan. boleh. Ya, buat Bapak Ibu khususnya yang memiliki pekerjaan yang sifatnya mandiri, kami harapkan itu bisa mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan karena tadi yang namanya kedukaan, yang namanya insiden itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Betul. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita ketika kita sudah menghadapi yang namanya kedukaan supaya orang-orang tersayang kita itu tidak terdampak secara ekonomi. Assalamualaikum Pak Arif gitu ya. Juni, Mungkin Masya itu saja. Allah. Selamat belanja Pak. Ya. Masya Allah, selamat belanja Pak. Ya Oke. makasih Pak, Masya Allah. Mungkin Iya. itu saja sedikit closing Baik. statement dari BPJS Tenagakerjaan. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bisa membekas dan Baik. mudah-mudahan juga bisa dipahami oleh pemirsa